Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kemarin, di tanggal 21 Mei 2020, kita sama-sama memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari ke depan, kita akan sama-sama menyambut Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Pekan doa yang saat ini akan kita mulai, akan kita lakukan selama 10 hari hingga tanggal 30 Mei 2020. Malam hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Albertus Pati dengan mengambil tema memenuhi panggilan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu kita semua boleh mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa-doa kita. Saya undang kita semua boleh bernyanyi dari NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan mendengar firman-Mu. Kiranya Bapa berfirman kepada kami, sehingga sungguh-sungguh kami dikuatkan dan dikokohkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan baca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah memenuhi panggilan Tuhan. Saya mendengar kata memenuhi panggilan Tuhan, saudara, saya jadi ingat sebuah joke. Ada seorang nenek usia 92 tahun, saudara, yang sudah agak kurang mendengar, budak kata orang. Lalu orang bertanya kepada dia, pada sang nenek, "Nek, apa rahasianya sehingga nenek bisa mencapai usia 92 tahun ini?" Lalu jawab nenek, "Ya karena aku budak, maka ketika Tuhan memanggilku, aku nggak dengar. Jadi akibatnya dia berumur panjang." Tapi kalau Anda mau berumur panjang, nggak usah jadi budak, saudara-saudara ya. Ini cuma joke saja, saudara-saudara. Nah, tentu saja bukan itu tema yang dimaksud dengan memenuhi panggilan Tuhan, saudara-saudara. Kita akan bicara yang lain. Saya mulai dengan sebuah cerita. Keponakan saya, saudara-saudara, belum lama ini diterima di 2 perusahaan di mana dia melamar. Dan dia telepon saya, "Mana nih perusahaan yang boleh saya terima?" katanya. Lalu saya ajak dia berdiskusi sebentar tentang perusahaan mana yang dia melamar. Kita diskusikan untung ruginya, dan akhirnya kita putuskan salah satu perusahaan. Tetapi saya katakan kepadanya begini, meskipun kita sudah memutuskan dengan hikmat manusia, coba kamu berdoa, minta supaya Tuhan tentukan yang terbaik untukmu. Dan betul, saudara-saudara, dia kemudian menggumulinya itu di dalam doa, dan dia akhirnya memutuskan salah satu perusahaan tempat dia bekerja. Setelah dia bekerja, saudara-saudara, dia katakan kepada saya memilih yang benar. Karena di perusahaan tempat saya bekerja ini, saya mendapatkan kesempatan, peluang yang luar biasa. Puji Tuhan. Itulah, saudara-saudara, kalau hidup selalu melibatkan Tuhan dan meminta wise dari Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara-saudara, kita bicara tentang panggilan. Firman Tuhan mengatakan Allah telah memanggil dan memilih kita. Allah memanggil dan memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umatnya. Dan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Allah memanggil saudara dan saya bukan karena kita layak, bukan karena kita saleh, bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita hebat, bukan karena kita Superman. Kita tidak ada apa-apanya. Bahkan di dalam sejarah, saudara-saudara, Allah memanggil seorang Abraham. Apakah Abraham seorang yang sempurna? Tidak. Meskipun dia disebut sebagai bapak orang beriman, tetapi Abraham bukan orang yang sempurna. Dia orang yang penuh dengan kelemahan. Allah memanggil Daud, apakah Daud seorang sempurna? Tidak. Daud bukan seorang yang sempurna. Apakah Allah memanggil Nuh? Dan Nuh itu seorang sempurna? Bukan juga. Saudara-saudara, Nuh juga bukan seorang yang sempurna sama sekali. Allah tidak pernah memanggil orang yang sempurna.
Apakah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan murid-muridnya itu manusia sempurna? Tidak. Tidak ada yang sempurna. Sama juga Allah memanggil saudara dan saya, saudara, untuk menjadi umatnya, untuk menjadi anak-anaknya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita sempurna. Tidak. Allah memanggil kita karena Dia menerima kita apa adanya. Dia mencintai kita dan Dia memilih kita, saudara. Dan ini adalah anugerah bagi saya dan bagi saudara semua. Pada saat Allah memanggil, kita boleh menjawab tidak. Itu adalah free will. Anda boleh katakan tidak, boleh. Anda boleh seperti Yudas kabur, silakan. Allah tidak akan memaksa Anda. Dan kalau Anda mengatakan ya terhadap panggilan Allah, bisa jadi setelah Anda mengatakan ya, Anda seringkali jatuh bangun dalam iman. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Daud pun jatuh bangun dalam iman. Abraham pun jatuh bangun dalam iman. Tidak apa-apa. Yang penting kita katakan ya, lalu kita minta kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bukan karena kekuatan kita, saudara-saudara, supaya kita bisa hidup baik. Bukan karena kemampuan, bukan karena kapasitas kita. Tapi karena adanya kuasa ilahi yang sempurna. Kuasa Roh Kudus yang menolong kita, mengingatkan kita, memampukan kita untuk hidup baik. Tapi bahkan ketika kita gagal pun, Tuhan ampuni kita. Kita mungkin tidak bisa menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi belajar dan berupaya untuk menjadi lebih baik setiap hari dan setiap saat. Bukan jadi the best, tapi menjadi the better man atau the better woman every day in your life. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Saya akan memandu Bapak Ibu. Dan di akhir doa kita nanti, kita akan akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Sebelum kita naikkan doa-doa kita, marilah kita menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus
saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita di dalam masa pandemi COVID-19. Kita berdoa biar bangsa kita dapat melalui masa sulit ini bersama-sama. Kebijakan PSBB bisa dilalui, diikuti dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari kita berdoa. Kita juga mau berdoa untuk para dokter, para medis, seluruh tenaga kesehatan, juga karyawan rumah sakit yang saat ini ada di garda depan untuk menolong para penderita COVID-19. Biar mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan. Mereka yang harus jauh dari keluarga mereka, Tuhan yang boleh menghibur mereka satu persatu. Mari kita berdoa. Mari kita juga mau berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak karena pandemi COVID-19. Kita percaya dan kita tahu bahwa tidak hanya lapisan bawah saja yang terdampak. Betapa banyak pengusaha-pengusaha yang ikut juga terdampak. Mari kita berdoa bersama sehingga kita semua dimampukan untuk boleh tetap tenang, diberikan ide-ide kreatif untuk boleh melalui masa-masa sulit ini. Biar tidak ada di antara kita, di antara bangsa Indonesia ini yang mengalami depresi. Orang tua yang harus terus mendampingi putra-putrinya untuk belajar dengan segala keterbatasan mereka. Secara ekonomi yang juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari tanpa adanya pemasukan. Kita berdoa untuk mereka semua.
juga akan sama-sama ikut berdoa, mendukung dalam doa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan. Entah itu karena sakit COVID ataupun yang lainnya. Keluarga-keluarga yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Entah itu anaknya, orang tuanya, kekasih hatinya, keponakannya, siapapun mereka. Mari, saya undang kita semua boleh berdoa, biar kekuatan daripada Tuhan boleh terus menghibur, menguatkan keluarga-keluarga yang berduka. Kita juga teringat akan saudara-saudara kita yang terbaring lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Ibu dapat menyebutkan mereka satu persatu, nama mereka di dalam doa-doa kita, agar Tuhan sendiri yang memulihkan kesehatan, juga Tuhan yang menolong keluarga yang menemani, mendampingi. Berdoa untuk para medis yang menolong saudara-saudara kita ini, supaya setiap obat yang mereka minum itu merupakan diimani sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kesehatan mereka. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini terbaring lemah. Bapak Ibu, kita saat ini juga mau berdoa buat saudara-saudara kita Muslim yang hendak merayakan Idul Fitri. Mereka yang harus terpaksa tidak mudik, biar dengan ketulusan mereka juga boleh menerima aturan pemerintah ini. Mereka tidak kehilangan sukacita merayakan kemenangan saat Idul Fitri. Mereka boleh tetap ada di rumah, beribadah di rumah, dan mereka boleh melakukan silaturahmi dari rumah. Kita semua juga boleh bersukacita bersama dengan saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa agar sungguh Idul Fitri tahun ini tidak kehilangan makna. Kita mau berdoa juga buat gereja kita, GKI Mauna Yusuf. Berdoa untuk setiap pengerja yang ada, buat Pendeta Albertus Pati bersama dengan keluarga, Pendeta Wiwianto bersama dengan keluarga, Pendeta Esther S. Hermanus bersama dengan keluarga, Pendeta Bernadette Fulensa bersama dengan keluarga, Pendeta Emeritus Iskandar dengan keluarga, dan juga Pendeta Emeritus Budiono Adiwibowo.
Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka semua. Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami, kerinduan kami. Engkau telah mendengar setiap seru doa kami. Sempurnakanlah doa kami, Tuhan. Berikan kami ketekunan untuk terus memohon kepadamu. Karena kami percaya Engkau mendengarnya dan akan menjawab setiap seru doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah pekan doa kita hari pertama, dan saya atas nama Panitia Paskah mengundang Bapak Ibu untuk juga ikut esok hari di dalam pekan doa hari kedua. Besok akan dilayani oleh Ibu Madalena Sebayang dengan tema mengetahui kehendak Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.